Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa ya. Silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Ya, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, menurut kepercayaan masing-masing berdoa mulai. Selesai. Apakah kalian sudah presensi di Microsoft Form-nya? Sudah. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan dipersiapkan dulu ya LKPD-nya, kemudian buku atau alat tulisnya untuk mencatat hal yang penting dalam pembelajaran hari ini. Oke, hari ini kita akan mempelajari ukuran penyebaran dari data berkelompok. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Sudah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu ada sedikit motivasi. Nah, ini dari Albert Einstein. Motivasi hari ini, setiap orang itu jenius, tapi jika kamu menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, selama hidupnya ia akan percaya bahwa ia bodoh. Maksud dari motivasi ini berarti kalian harus bersyukur ya, bahwa kalian itu dilahirkan itu pasti dengan kejeniusan masing-masing dan tidak bisa disamaratakan masing-masing orang. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama nanti siswa dapat menjelaskan jangkauan, rata-rata simpangan, dan simpangan baku atau varian data berkelompok dengan jelas. Nah ini, sebelum kita masuk, masih ingatkah kalian bagaimana cara menentukan rata-rata data berkelompok? Masih. Caranya bagaimana? Kalau menentukan rata-rata data berkelompok? Nyari nilai tengah. Nyari nilai tengah. Oke. Terus setelah itu? Terus frekuensinya dikali nilai tengah, terus jumlahnya berapa, nanti dibagi sama jumlah frekuensinya. Oh iya, benar sekali. Bagus ya. Ini tadi Mbak siapa? Indah. Oh, Mbak Indah. Terus yang kedua, masih ingatkah kalian bagaimana cara menentukan jangkauan, kemudian rata-rata simpangan, dan varian atau simpangan baku dari data tunggal yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Masih ingat ya? Masih, Bu. Masih ingat ya berarti bagaimana cara menentukan jangkauan, kemudian rata-rata simpangan, dan varian atau simpangan baku. Nah ini saya punya permasalahan. Silahkan dianalisis dulu di sini. Dalam menjalankan bisnisnya sebagai pemilik studio senam, Pak Tono ingin mengetahui penyebaran usia pengunjung studio untuk menentukan strategi pemasaran. Nah, setelah melakukan survei dari 30 responden, diperoleh data sebagai berikut. Ini data hasil surveinya dalam bentuk diagram apa ini ya? Lingkaran. Lingkaran. Masih ingat ya? Ini diagram lingkaran merupakan salah satu penyajian data statistika ya, yang sudah kita pelajari waktu pertama mempelajari statistika. Masih ingat ya? Masih. Ingat. Oke. Nah, masalahnya di sini, berapakah rata-rata simpangan, kemudian ragam itu varian, dan simpangan baku usia pengunjung studio senam Pak Tono. Untuk apa? Karena Pak Tono ingin menentukan penyebaran usia pengunjung itu untuk menentukan strategi pemasaran sesuai jenjang usia. Nah, nanti kalau kalian sudah bisa menemukan rata-rata simpangan, ragam, dan simpangan baku, silahkan interpretasikan hasil perhitungan ukuran penyebaran data yang sudah kalian peroleh. Saya, insya Allah. Iya. Atau mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan terkait permasalahan ini, atau ada yang ingin ditanyakan, mungkin belum jelas atau bagaimana? Belum ada. Belum ada. Oke, ini kalau dilihat yang diagram lingkaran, ini bisa membaca diagram lingkaran ya kalian? Bisa. Bisa 10%. Ini berarti untuk jenjang usia berapa? Buat 14 sampai 18.
Iya, kalau yang 20%? 20 berarti 39 sampai 43. Iya. Dan seterusnya ya. Nanti karena ini Iya. masih dalam bentuk diagram lingkaran, sudah tahukah kalian masing-masing jenjang usia frekuensinya berapa? Sudah. Harus dihitung dulu itu. Kan belum diketahui, baru itu presentasinya, belum frekuensinya. Iya, berarti harus dicari dulu frekuensinya ya. Karena ini masih dalam bentuk persentase, sedangkan respondennya di sini ada berapa respondennya? 30. 30. Berarti nanti harus dicari 10% dari 30 itu berapa sih gitu ya. Atau 20%-nya dari 30 berapa. Lah itu nanti kalian akan mendapatkan yang namanya frekuensi dari data berkelompok. Jelas ya? Silahkan kalian berdiskusi di kelompoknya masing-masing di grup Telegram. 20 menit cukup ya? Cukup. Terus nanti kita lanjutkan meeting ini untuk penyajian hasil diskusi kelompok kalian. Oke, kita mulai lagi. Sekarang karena tadi kalian sudah berdiskusi di Telegram ya, di grup Telegramnya. Berarti sekarang saatnya kalian menyajikan hasil diskusi kelompok kalian. Ada yang ingin menampilkan hasil diskusi kelompoknya? Binti mau menampilkan hasil kelompoknya. Dari kelompok berapa, Binti? Kelompok 3. Kelihatan tidak, Bu? Ya, Binti dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasilnya. Silakan ya. Bisa dimulai? Silakan. Ya. Disampaikan hasil diskusi kelompoknya. Ada diagramnya tadi ya, tapi nggak tak masukkan. Diagramnya datanya 10%, 20%, 17%, 27%, 6%, dan 20%. Itu dihitung dengan jadi contohnya 10% jadi per 100 kali 30 sama dengan 3. Kalau yang koma-komaan kayak 17%, kan hasilnya 5,1. Dibulatkannya jadi ke 5 karena komanya 1. Kalau lebih dari 6 ke atas dibulatkan ke atas. Lalu dimasukkan ke kolom frekuensi. Setelah itu tinggal hitung XI-nya atau titik tengah. Lalu tinggal FIXI-nya. Itu dari frekuensi dikali XI. Berarti dari yang pertama 16 kali 3 sama dengan 48, 21 kali 6, 126. Lalu hasil dari FIXI-nya dijumlahkan. Ketemunya 870. Terus tinggal XI min X bar. Mutlak SI min X bar. Sebelum ini berarti ngitung X barnya dulu. Rumus X bar, absen X barnya kan tadi yang FIXI 870. Berarti 870 dibagi frekuensinya 30 sama dengan 29. Terus tinggal FI mutlak FI min X bar. Berarti lalu dijumlah hasil FI mutlak XI min X bar hasilnya 204 per FI sama dengan hasilnya tadi 204 dibagi jumlah frekuensinya 30 sama dengan hasilnya 6,8. Ya, ini untuk rata-rata simpangannya berarti 6,8. Seperti itu ya? Iya, Bu. Bagaimana untuk tanggapan dari kelompok lain? Apakah hasilnya sama atau ada yang berbeda? Sama. Silahkan kelompok 6 ya, perwakilan dari kelompok 6. Mbak Endah, silahkan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, perhitungan menggunakan Excel-nya. Nyari FI kali XI. Nah, buat nyari FI kali XI juga kita pakai rumus. Nah, di sini ya. Itu, Pak. Nah,
buat nyari FI kali XI, kita juga pakai rumus sum. Jadi FI pakai bintang ya kalau kali XI. Belum tutup, jangan lupa. Center. 8 kan, sama. Kalau misalnya yang bawah juga sama, kalau misalnya belum ada isinya. Jadi, kalau tanpa menggunakan rata-rata dari data berkelompok, kita juga bisa mencari varian. Caranya bagaimana? Ini rumusnya nih, terlihat yang di bagian atas ini? Lihat pointer saya, aktifnya ada di mana? Terlihat ya? Yang ini loh, Terlihat. di atas. Iya. Terlihat, Bu. Itu caranya, ya. Nanti bisa dicek di bahan ajar kalian. Caranya itu, rumusnya, varian itu sama dengan N itu berarti sigma FI ya, N dikalikan M11 itu apa? Sigma dari FI dikali XI dikuadratkan. Kesimpulannya apa? Kalau tadi kalian sudah mencari rata-rata simpangannya ketemu 6,8, ya kan? Terus variansnya ketemu 64,33. Terus yang terakhir simpangan bakunya ternyata 8,02. Kesimpulan apa yang dapat kalian ambil? Maka maksud dari 6,8 ini adalah rata-rata simpangan datanya terhadap rata-ratanya data berkelompok ini kan tadi 29. Nah, berarti data tentang usia pengunjung Studio Senam Pak Tono itu menyimpangnya sejauh 6,8 tahun dari rata-ratanya, yaitu rata-ratanya tadi 29 tahun. Ada kesulitan selama menghitung atau menyelesaikan LKPD 2 tadi? Kalau saya Ada frekuensinya, beberapa. Bu. Iya. Tari, kesulitan dari kelompoknya Tari apa? Kalau saya frekuensi sama kesimpulannya, Bu. Soalnya kan beda kayak kemarin. Terus selama diskusi kelompok itu, apakah semua anggota kelompok terlibat aktif? Terlibat. Halo? Oh, semuanya terlibat aktif ya. Materi apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Yang paling disukai pas itu sih ngitung di frekuensi XI bangsaan ya, Bu. Dan kawan-kawan. Oke ya. Nanti silahkan kalian mengerjakan penugasan yang saya share di assignment. Nanti penugasannya ini akan saya nilai untuk masing-masing individu. Dan mengerjakannya sendiri-sendiri ya. Mohon dikerjakan dengan mandiri, secara jujur, terus nanti dikumpulkan. Untuk penugasan hanya ada 1 soal. Tapi soalnya bentuknya uraian. Jangan lupa juga kalian nanti mengisi kuesioner penilaian sikap ya. Linknya akan saya share di bawah ini, maksudnya di komentar web meeting ini, dan juga nanti mengisi angket tentang pembelajaran hari ini. Nah, untuk materi berikutnya, materi di pertemuan berikutnya, nanti kita akan mempelajari perubahan nilai-nilai ukuran penyebaran data jika setiap datanya mengalami perubahan, entah itu setiap data dikali atau setiap data dibagi. Selanjutnya, saya harap kalian lebih siap lagi dan semoga ini ya jaringannya lancar, tidak seperti hari ini. Dari saya, sekian dulu. Silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran dari ini, kita akhiri dengan mengucap hamdalah dan yang beragama nonis bisa berdoa dengan kepercayaannya. Berdoa mulai. Selesai. Oke ya, dari saya sekian dulu. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar dari rumah. Siap ya? Siap. Iya, Bu. Oke. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.